Kenalkan, nama saya Marcel Fernando N. Munte. Saya mahasiswa dari UPN Veteran Jawa Timur, dan saya sebagai peserta magang berdampak di PT DSV Solutions Indonesia di site PLB Sidoarjo. Dalam kesempatan kali ini, saya akan sedikit mempresentasikan mengenai group discussion dengan topik mengatasi absensi dan izin peserta dalam program Supervisor Development. Selanjutnya, untuk mengatasi absensi dan izin peserta dalam program SDP dengan latar belakang, dalam beberapa minggu terakhir banyak peserta Supervisor Development Program yang sering izin atau absen tanpa alasan yang jelas. Hal ini menyebabkan performa belajar mereka menjadi kurang maksimal dan program tidak berjalan sesuai rencana. Dampaknya, beberapa peserta tertinggal dalam menyelesaikan tugas, serta proses diskusi dan presentasi menjadi kurang efektif karena kurangnya partisipasi aktif. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan mengidentifikasi masalah utama, kemudian yang kedua analisa dampak, dan yang ketiga solusinya seperti apa. Untuk tools yang saya gunakan pada kali ini yaitu analisis 5W plus 1H, dan yang pertama adalah what. Apa masalah utamanya? Masalah yang utama yang terjadi adalah tingginya tingkat absensi dan izin tanpa alasan yang jelas di antara peserta pro- program Supervisor Development. Hal ini membuat proses pembelajaran, diskusi, serta penyelesaian tugas dan presentasi menjadi tidak optimal. Beberapa peserta menjadi tertinggal dari jadwal yang sudah direncanakan, sehingga tujuan program pengembangan supervisor tidak tercapai sepenuhnya. Lalu yang kedua, yaitu adalah why. Mengapa masalah ini terjadi? Masalah absensi dan izin yang tinggi kemungkinan besar disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah motivasi belajar peserta yang menurun. Mungkin karena jadwal program terlalu padat atau kurang relevan dengan kebutuhan mereka. Kemudian yang kedua, kurangnya pengawasan dan kedisiplinan dari pihak penyelenggara atau mentor terhadap kehadiran peserta. Hal ketiga, kurangnya komunikasi dan sosialisasi pentingnya program, sehingga peserta tidak memahami nilai dan manfaat jangka panjang dari program tersebut. Lalu, ada yang menyebabkan faktor pribadi atau pekerjaan seperti kelelahan, urusan keluarga, atau tugas kantor yang bersamaan. Lalu yang terakhir yaitu kurangnya engagement atau keterlibatan aktif dalam kegiatan program yang membuat peserta merasa kurang tertarik untuk hadir. Selanjutnya yang ketiga yaitu who, siapa yang terlibat dalam permasalahan ini, yaitu pertama peserta SDP, yaitu pihak yang mengalami langsung permasalahan absensi dan izin. Yang kedua ada tim penyelenggara atau HR Development, pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan program. Lalu ada mentor atau fasilitator, yaitu pihak yang memberi materi, bimbingan, serta memotivasi peserta. Lalu ada manajemen perusahaan, yaitu pihak yang menetapkan kebijakan dan mendukung keberhasilan program. Kemudian yang keempat, kapan masalah ini mulai terjadi? Masalah ini mulai terlihat dalam beberapa minggu terakhir pelaksanaan program. Pada tahap ini, peserta harusnya sudah menunjukkan peningkatan kemampuan dan komitmen, namun justru terlihat adanya penurunan kehadiran dan partisipasi aktif. Waktu ini penting untuk segera dilakukan tindakan perbaikan sebelum program berakhir agar hasil akhir tetap sesuai dengan target. Selanjutnya, yang kelima adalah where, di mana masalah yang terjadi. Itu permasalahan yang terjadi di lingkungan pelaksanaan SPV baik secara tatap muka ataupun online. Pada kedua bentuk kegiatan tersebut, tingkat kehadiran dan keterlibatan peserta menurun yang berdampak pada keseluruhan efektivitas program pelatihan. Kemudian, how, bagaimana dampak dan solusi mengatasinya? Untuk dampaknya, yang pertama, yaitu melakukan penurunan kualitas pembelajaran karena banyak peserta tertinggal materi. Kemudian yang kedua, produktivitas program menurun dan waktu pelaksanaan menjadi tidak efisien. Kemudian yang ketiga, menurunnya semangat kelompok atau team spirit akibat beberapa peserta tidak aktif. Lalu yang keempat, citra program menjadi kurang baik di mata manajemen karena hasil tidak sesuai dengan ekspektasi. Selanjutnya, untuk solusi yang dapat saya rangkum, yang pertama itu adalah peningkatan disiplin dan mentoring kehadiran. Yang dimana
Terapkan sistem absensi harian berbasis digital dengan laporan langsung ke HR. Kemudian, buat aturan tegas mengenai batas izin dan konsekuensinya jika tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Lalu yang kedua, ada peningkatan peningkatan motivasi dan engagement. Di mana yang pertama adakan sesi motivasi dan sharing dari pimpinan yang telah sukses setelah mengikuti program yang serupa. Kemudian berikan penghargaan atau reward bagi peserta dengan kehadiran dan performa yang terbaik. Lalu yang ketiga, penyesuaian materi dengan metode pembelajaran. Gunakan metode pembelajaran yang lebih interaktif seperti role play, diskusi kelompok, atau simulasi kasus yang nyata. Lalu sesuaikan jadwal agar tidak bentrok dengan beban kerja peserta. Kemudian yang keempat adalah pendekatan personal, di mana mentor dan HR dapat melakukan one-on-one coaching untuk memahami kendala pribadi peserta yang sering absen. Lalu, tawarkan fleksibilitas tertentu jika peserta memiliki alasan kuat, disertai komitmen penggantian sesi. Kemudian yang kelima, evaluasi dan feedback berkala. Lakukan survei kepuasan peserta secara rutin untuk mengetahui penyebab menurunnya partisipasi. Gunakan hasil evaluasi tersebut untuk memperbaiki sistem dan materi program ke depan. Lalu dari hasil ini dapat saya tarik kesimpulan, masalah absensi dan izin dalam program SPV Development Program tidak mempengaruhi program individu, tetapi juga efektivitas keseluruhan program. Dengan memahami akar penyebabnya melalui pendekatan 5W plus 1H, perusahaan dapat menyusun strategi perbaikan yang komprehensif, mulai dari peningkatan disiplin, motivasi, hingga penyesuaian sistem pembelajaran, di mana tujuan akhirnya adalah membangun budaya komitmen, tanggung jawab, dan partisipasi di antara seluruh peserta program. Mungkin cukup sekian hasil presentasi singkat dari saya mengenai grup discussion ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.